Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Subianto, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman kelas A621 yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan saya Fauyan Ahmad Alfian Muzaki selaku moderator perwakilan dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Putri Safa Hidayah NPM 243, ada Mbak Vanessa Dia Amanda NPM 253, ada Mbak Agustin Setiabukti NPM 262, dan ada saya sendiri Fauyan Ahmad Alfian Muzaki NPM 279. Untuk pembahasan materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Titin. Kepada Mbak Titin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fauyan selaku moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm, alima yang alamu ilm, yang berarti pengetahuan, al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilm ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh, ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Adapun pengertian ilmu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu dan yang dapat digunakan untuk menerangkan segala gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu menepati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu digunakan lebih dari 780 kali. Salah satunya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasazu fil majalisil fafsahu yafsahlilahu lakum wa idza qilang yusu fan yusu yarfa'illahu hazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka berikanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Mujadalah ini dapat dipetik beberapa pokok-pokok penting, yaitu 1. Di antara adab menghadiri majelis termasuk majelis ilmu dan majelis zikir adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. 2. Orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di majelis, Allah akan memberikan kelapangannya untuknya. 3. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. 4. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan memotivasi di balik perbuatan itu. Dan Dia juga memberikan balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Titin yang telah membacakan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Safa. Kepada Mbak Putri Safa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam.
Perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu dibagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama masa keemasan dan yang kedua masa kemunduran. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mengalami pasang surut. Suatu ketika pernah mencapai puncak kejayaan, di saat yang lain sedang mengalami kemunduran. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, masa keemasan. Sejarah politik dunia Islam biasanya dipetakan ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga adalah periode modern 1800 sampai sekarang. Dari ketiga periode tersebut sering dikenal dengan masa keemasan atau disebut juga dengan periode klasik, yang ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, dengan ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, yang dipelopori oleh Khalifah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Beliau mengirim utusan ke kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli sejumlah manuskrip untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sejak saat itu, para ulama mulai berkenalan dan menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran ilmuwan Yunani. Penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani oleh umat Islam bersifat selektif dan kreatif, yang kemudian diterjemahkan ke dalam filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemaslahan bagi umat. Seperti yang pertama ada ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu ukur, ilmu astronomi, ilmu bumi, dan ilmu bangunan. Sedangkan sastra Yunani mulai ditinggalkan karena banyak berbau tahayul atau syirik. Dari ilmu-ilmu terjemahan tersebut tidak diterima begitu saja, melainkan dikembangkan dan diislamkan terlebih dahulu, mengingat pertemuan ilmu-ilmu Yunani kuno bersifat sekuler. Oleh karena itu, perkembangan ilmu dalam Islam sangat berbeda dengan yang berkembang di Yunani. Bahkan menurut Max Aidimon, ahli sejarah peradaban Yunani dan Arab, peradaban Islam itu jauh lebih meninggalkan peradaban Yunani. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditumpang oleh ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Yang kedua, melalui aliran teologi rasional Mu'tazilah. Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal, sehingga semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga bersifat rasional. Kemudian melalui aliran teologi rasional Mu'tazilah, para ilmuwan memiliki kebebasan yang luar biasa dalam mengekspresikan pikiran mereka untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam juga sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu, alam dibuat lebih rendah atau musharar dari manusia, sehingga terbuka dan dapat dipelajari, dikaji, dan diteliti kandungannya. Dari beberapa alasan di atas, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditumpang oleh kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan di dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Putri Safa yang telah membacakan materi kedua. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vanessa Dia. Kepada Mbak Vanessa Dia, waktu dan tempat saya. Selanjutnya, masa kemunduran yang sering disebut-sebut sebagai momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengembangan ilmu. Kritik Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi melalui Tahfudz al-Falasifahnya terhadap para filosof yang dinilainya telah menyimpang jauh dari ajaran Islam.
Selanjutnya, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama yaitu Banu Musa, merupakan penulis buku Al-Hiyal, buku alat-alat pintar. Kedua, Al-Tusi, pelapor model planet. Ketiga, Ibnu Nafis, merupakan pelapor konsep sistem peredaran darah manusia. Keempat, Al-Biruni, peneliti astronomi, matematika, filsafat, sejarah, dan farmasi. Kelima, Ibnu Battuta, merupakan penjelajah dunia pada abad pertengahan. Keenam, Al-Jazari, pelapor konsep hidrolik, cikal bakal ilmu robotika. Ketujuh, Ibnu Al-Muqaffa, penulis kitab Al-Hayawan. Kedelapan, Al-Khawarizmi, pelapor konsep aljabar, algoritma, dan bilangan nol. Ia merupakan ilmuwan penting dalam matematika. Kesembilan, Al-Kindi, menulis lebih dari 260 buku dalam bidang yang berbeda-beda. Kesepuluh, Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia. Al-Farabi, tokoh Islam pertama dalam ilmu logika. Ke-12, Ibnu Khaldun, peneliti filsafat, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Ke-13, Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia dikenal juga di dunia barat, filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ke-14, Ibn Abdul Wafaq, mengembangkan metode trigonometri. Ke-15, Ibnu Haitama, pelapor optik sebelum Kepler maupun Newton, adalah ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Baik, terima kasih kepada Mbak Vanessa yang telah membacakan materi terakhir. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan untuk materi hari ini. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm, alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan, al-ma'rifah. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Ilmu meliputi kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, yang pertama ada periode awal Islam, yang kedua ada masa Umayyah, yang ketiga ada masa Abbasiyah, dan yang keempat ada masa modern. Adapun beberapa tokoh ilmu pengetahuan dalam Islam, yang pertama ada Ibnu Siwa, dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, pelopor konsep aljabar, algoritma, dan bilangan nol. Ia merupakan ilmuwan penting dalam matematika. Yang ketiga ada Al-Kindi. Ia menulis lebih dari 260 buku dalam bidang yang berbeda-beda. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video pada hari ini. Jangan lupa kita ada sesi diskusi di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.